Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mardiatur Rosita Ningsih, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi, dan teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sri Ayu Hadaniah dengan NIM 250-36009, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Wali Songo, Semarang. Baik teman-teman, ada yang penasaran gak sih kali ini kita akan bahas apa dan materinya seperti apa? Nah, penasaran kan? Yuk kepoin terus. Sebenarnya kali ini kita akan bahas apa sih? Sebelum ke tahap selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Ya, artinya bahwa dari peserta sisi itu bisa melihat, pembayaran klaimnya atau juga preminya tuh di digital dalam layanan asuransi berbasis aset itu 2 kali lipat. Sementara dari Nah, dari cuplikan video tadi dapat kita simpulkan bahwa pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai asuransi syariah. Nah, mungkin masih ada yang bingung antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Jangan di skip ya teman-teman, disimak terus mengenai asuransi syariah. Nah, selanjutnya mengenai topik-topik pembahasan asuransi syariah. Topik pertama, kita akan membahas mengenai pengertian asuransi syariah. Lalu topik keduanya ialah mengenai perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Nah, topik pembahasan yang ketiga ialah mengenai dasar hukum asuransi syariah. Lalu topik yang keempat ialah mengenai pengaturan asuransi syariah. Topik pembahasan yang kelima ialah mengenai fungsi dan peran asuransi syariah. Lalu topik pembahasan yang keenam ialah mengenai jenis-jenis produk asuransi syariah. Lalu topik selanjutnya ialah mengenai akad-akad yang ada di asuransi syariah. Nah, topik pembahasan selanjutnya ialah mengenai mini riset asuransi syariah. Baik teman-teman, dari beberapa topik pembahasan tadi, mari kita ke topik pertama yaitu pengertian asuransi syariah. Sebelumnya, mari kita simak video berikut ini. Tiba datang tanpa diduga. Motor kesayangan hilang dicuri orang. Atau rumah impian habis terbakar. Pas lagi enak-enak nyetir, diserempet orang. Kebayang gak sih kalau beban itu ditanggung sendiri? Ya, namanya juga musibah. Tapi, semua beban itu jadi ringan kalau ditanggung sama banyak orang. Beban satu orang yang kena musibah, ditanggung barengan. Nah, jadi teman-teman, pengertian asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah itu merupakan suatu usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad syariah. Nah, topik selanjutnya ialah mengenai perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Nah, bisa kita simak pada tabel berikut ini. Jadi teman-teman, perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional itu dibedakan pada jenis pengelolaan risiko, pengelolaan dana, sistem perjanjian, dan kepemilikan dana. Nah, pada asuransi syariah, jenis pengelolaan resikonya menggunakan prinsip sharing of risk. Sedangkan pada asuransi konvensional itu menggunakan prinsip transfer of risk. Nah, pada jenis pengelolaan dana, pada asuransi syariah bersifat transparan dan digunakan sebesar-besarnya untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang polis asuransi. Sedangkan pada asuransi konvensional, jumlah besaran premi dan berbagai biaya lainnya ditentukan perusahaan dan ditunjukkan untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Nah, perbedaan selanjutnya terletak pada jenis sistem perjanjian. Pada asuransi syariah menggunakan akad hibah atau tabaruk.
Sedangkan pada asuransi konvensional menggunakan akad yang digunakan sama dengan perjanjian jual beli. Nah, selanjutnya pada jenis kepemilikan dana. Pada asuransi syariah, dana asuransi tersebut milik bersama atau semua peserta asuransi. Perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana saja. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi yang dibayarkan pada perusahaan asuransi adalah milik perusahaan tersebut, yang mana perusahaan memiliki kewenangan penuh terhadap pengelolaan dan pengalokasian dana asuransi. Itulah perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Nah, topik pembahasan selanjutnya ialah mengenai dasar hukum asuransi syariah. Jadi, dasar hukum asuransi syariah ini terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Nah, sebelumnya mari kita simak video berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasy-syahrul haram walasy-syahrul haram walal hadya walal qalaid walal qalaid wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب Sadaqallahul azim. Nah, jadi teman-teman pada Quran Surah Al-Maidah ayat 2 tadi menjelaskan mengenai perintah untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan dan ketakwaan dan melarang kita untuk saling tolong-menolong dalam hal berbuat dosa dan keburukan. Nah, contoh tolong-menolong dalam hal kebaikan ialah tolong-menolong dalam hal menghadapi resiko. Nah, topik pembahasan selanjutnya ialah mengenai pengaturan asuransi syariah. Jadi teman-teman, asuransi syariah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, OJK ini sebagai regulator industri asuransi yang menyusun peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dalam bentuk peraturan OJK. Baik teman-teman, topik selanjutnya ialah mengenai fungsi dan peran asuransi syariah. Jadi, asuransi syariah ini berfungsi sebagai program yang menjamin keamanan finansial untuk memberikan rasa aman dan tentram
dalam menjalankan kehidupan. Sedangkan peran dari asuransi syariah itu sendiri ialah melakukan pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang berasal dari pemegang polis. Nah, teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya ialah mengenai akad-akad yang digunakan pada perusahaan asuransi syariah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Akca Allianz Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai akad dalam asuransi syariah. Adapun akad yang digunakan yaitu akad tabaru dan akad tijaroh. Pada asuransi syariah, akad yang melandasinya bukan akad jual beli atau tabaduli, melainkan akad ta'awuni atau tolong menolong. Adapun akad yang dilakukan di antara peserta asuransi syariah adalah akad tabaru dalam bentuk hibah dengan tujuan kebaikan, tolong menolong, dan bukan untuk tujuan komersial. Akad tijaroh adalah segala macam perjanjian dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan bersifat komersil. Terdiri dari akad mudarobah, akad musyarakah, akad wakalah, dan sebagainya. Dalam asuransi syariah, akad wakalah digunakan sebagai perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah. Dalam hal ini, peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian ujroh atau fee, dan disebut dengan wakalah bil ujroh. Nah, itulah akad-akad yang digunakan pada perusahaan asuransi syariah. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis produk yang ada pada perusahaan asuransi syariah. Nah, teman-teman, jenis-jenis produk asuransi syariah itu yang pertama ialah asuransi harta benda syariah. Nah, yang kedua ialah asuransi rekayasa syariah. Nah, sedangkan yang ketiga ialah asuransi pengangkutan barang syariah. Nah, yang keempat ialah asuransi rangka kapal syariah. Yang kelima ialah asuransi uang syariah. Yang keenam ialah asuransi kecelakaan diri syariah. Yang ketujuh ialah asuransi kebongkaran syariah. Dan yang kedelapan ialah asuransi aneka syariah. Itulah jenis-jenis produk asuransi syariah. Baik teman-teman, topik pembahasan selanjutnya ialah mengenai mini riset asuransi syariah. Nah, nanti kita bakal menyimak video mengenai AIA syariah. Disimak ya teman-teman. Banyak teman bertanya pada saya kenapa saya memilih asuransi syariah AIA. Tolong menolong dan saling membantu yang kesulitan, itulah prinsip asuransi syariah AIA. Di mana pada prinsip ini seluruh dana kontribusi peserta dipastikan akan dialokasikan secara transparan. Di asuransi syariah, kontribusi terbesar peserta dikumpulkan ke dalam dana tabaru. Dan dana ini digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Di akhir tahun, kelebihan dana ini atau disebut surplus underwriting dana tabaru akan dikembalikan sesuai iuran masing-masing peserta ke dana tabaru. Percaya nggak Christine peserta asuransi syariah AIA? Christine menghargai prinsip transparansi di asuransi syariah AIA. Ia juga menambahkan investasi pada asuransi syariah AIA yang dimilikinya. Mereka yang memilih produk dengan investasi, sebagian dari dana kontribusinya dikumpulkan dan diinvestasikan ke produk-produk yang dikelola secara syariah. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran atau bahkan butuh info lebih lanjutnya lagi, bisa langsung hubungi ke customer care line-nya yaitu via telepon dengan nomor 500 980 atau 021 500 980. Asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2017, yakni di bulan Desember, memiliki 30 perusahaan asuransi jiwa syariah, 30 asuransi umum syariah, dan 3 reasuransi syariah.
Nah, mungkin itulah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Yuk teman-teman, kurangin rebahan, biasakan belajar karena kebiasaan itu akan menentukan kesuksesan kita yang akan datang. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.